Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ketika pasangan tidak setia. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita berbincang-bincang tentang kebohongan di dalam keluarga, Pak Paul. Nah, apakah ketidaksetiaan itu merupakan salah satu bentuk dari kebohongan, Pak Paul? Saya kira demikian, Pak Gunawan. Sebab ketidaksetiaan itu tuh jarang sekali ya langsung dikemukakan ya. Biasanya orang yang tidak setia karena menjalin relasi dengan pihak ketiga di luar rumah akan berbohong, menutupi perbuatannya. Jadi dapat kita memang identikan ya, keduanya itu tuh seringkali berada dalam satu paket yang sama. Tapi alasannya mungkin yang tidak setia ini lebih banyak gitu Pak ya, karena dia menjalin relasi dengan pihak ketiga ya. Betul, jadi biasanya begini Pak Gunawan, orang yang menjalin relasi dengan pihak ketiga akan makin hari banyak berbohong. Karena dia akan selalu harus menutupi perbuatan-perbuatannya. Akan ada waktu-waktu, jam-jam yang tidak terhitung ya, yang tidak diketahui kemana larinya. Karena dia kan harus menggunakannya untuk berkencan dengan orang ketiga itu. Nah, jadi dia harus menciptakan skenario. Nah, bayangkan kalau seseorang menjalin relasi gelap di luar rumah, misalkan saja dah selama setahun. Berarti itu ada 365 hari. Di mana mungkin 365 kali dia harus memikirkan kebohongan. Setelah setahun dia itu tuh terbiasa berbohong seperti itu Pak Gunawan, akan ada yang terjadi dalam diri dia. Yang pertama, nomor satu, dia memang akan kehilangan kepekaan terhadap kebohongan. Dia udah terlalu terbiasa karena setiap hari dia harus memikirkan kebohongan untuk menutupi relasinya dengan pihak ketiga itu. Kedua, bukan saja dia akan kehilangan kepekaannya terhadap kebohongan ini, bahwa itu adalah sebuah dosa, dia juga makin hari makin canggih. Karena dia makin harus mempercanggih ceritanya. Karena kalau terus-menerus sama, nanti bisa ketahuan, dia harus kreatif mengubah cerita dan sebagainya. Dengan kata lain, dia makin menguasai keterampilan berbohong. Dia makin pandai berbohong. Misalnya awalnya, kalau dia berbohong, wajahnya itu tuh memerah. Sekarang nggak lagi memerah. Kalau dulu berbohong, suaranya itu bergetar. Sekarang udah nggak lagi bergetar. Dia makin menguasai ilmu berbohongnya. Nah, itu sebabnya kalaupun pasangannya mengkonfrontasi, dia dengan wajah yang penuh ketulusan bisa tetap berbohong. Enggak. Siapa yang bilang begitu? Siapa? Mana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Sumpah. Atau demi Tuhan atau apa. Nah, sehingga orang yang menanyakannya bisa sedikit gamang, keder. Ini kok pasangan saya bisa begitu tulus ngomong seperti itu. Padahalnya dia sedang berbohong. Nah, karena itu dia makin menguasai ilmu berbohong. Nah, yang ketiga adalah ini yang parah. Orang yang akhirnya terus-menerus berbohong, akhirnya menjadi orang yang berbeda, Pak Gunawan. Dia tidak lagi sama dengan setahun yang lalu sebelum dia memulai relasi dengan pihak ketiga itu. Dia benar-benar menjadi orang yang lain, orang yang berbeda. Sebab apa? Nilai-nilai hidupnya pun mulai berbeda. Gaya hidupnya mulai berbeda. Karena dia hidup terus-menerus dalam kebohongan, dalam skenario kebohongan. Dia nggak lagi hidup yang sama, dalam realitas yang sama. Dia harus hidup dalam dua dunia. Dunia kebohongannya dan dunia dia. Sehingga dia menjadi orang yang lain. Itu sebabnya banyak korban yang berkata, kok suami saya atau kok istri saya
menjadi begitu berbeda sekarang setelah ada relasi dengan pihak ketiga. Dia nggak lagi orang yang sama. Betul. Karena terus-menerus hidup dalam kebohongan membuatnya menjadi orang yang berbeda. Ya, tetapi hidup di dalam kebohongan itu lama-lama melelahkan orang itu, Pak Paul. Sehingga ada kalanya seseorang itu tidak tahan lagi dan dia akhirnya mengakui semua kebohongannya dan terungkap perselingkuhannya itu gitu, Pak Paul. Ada kalanya orang itu terlalu letih atau ada kalanya juga ini, Pak Gunawan. Tiba-tiba muncul rasa bersalah. Nah, itu kita ya percayakan kepada kuasa Tuhan ya, yang menegurnya secara pribadi ya. Sehingga akhirnya dia tahu ya, dia sadar ya saya salah nih. Nah, dalam kondisi seperti itu, memang besar kemungkinan pada akhirnya dia akan dengan sukarela mengakui bahwa dia telah berbohong, bahwa dia sebetulnya telah tidak setia. Itu kalau dia mengakui, Pak Paul. Kalau kita tahu perselingkuhannya itu dari orang lain atau kebohongannya itu kita karena orang lain memberitahukan kepada kita, itu apa yang bisa kita lakukan, Pak Paul? Nah, saya tambahkan lagi, atau kita telah pernah mengkonfrontasinya, tapi dia dengan wajah tulus, serius, mengatakan tidak, itu tidak benar lah apa-apa. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau situasinya seperti itu? Kita tidak lagi bertanya. Saya nggak lagi menganjurkan kita mengorek-ngorek, mencari-cari celah untuk memojokkannya ke sudut supaya dia akhirnya mengaku. Nggak bisa. Dengan orang yang telah begitu canggih berbohong, kita nggak mungkin menang. Susah sekali. Jadi yang saya anjurkan adalah langsung saja datang kepadanya dan berkata, saya tahu kamu menjalin relasi dengan pihak ketiga. Kamu nggak usah ngomong apa-apa dengan saya, tapi itu sudah saya ketahui. Nah, saya sekarang mau mengajak kamu berbicara seperti orang dewasa. Kita nggak usah ribut, nggak usah marah-marah, nggak usah. Kita ngomong baik-baik saja. Sekarang saya ingin memberi kamu waktu selama seminggu ini untuk berpikir. Apakah yang kau inginkan? Apa maumu sekarang? Saya minta kamu memikirkan baik-baik sebab saya tidak mau relasi kamu dengan dia berlanjut. Jadi pilihan kamu sekarang hanya dua. Kalau kamu terus mau melanjutkan dengan orang itu, nah beritahu saya seminggu kemudian, ya udah kita baik-baik pisah. Tapi kalau kamu berkata kamu mau kembali kepada saya minta kamu kembali bersih. Tidak lagi bersama dengan orang itu, benar-benar kamu putuskan. Saya nggak minta yang lain-lain, saya hanya minta keputusan kamu. Dan saya beri kamu waktu seminggu untuk berpikir. Nah, setelah kita katakan itu, udah kita diam, kita jalan. Kita nggak usah berulah, beremosi, nggak usah. Ngomong baik-baik seperti itu dengan rasional. Nah, orang yang hidup dalam kebohongan, kalau disajikan dengan emosi yang kuat, waduh makin-makinan Pak Gunawan. Justru jangan. Kita bicara dengan rasional kepadanya, nah itu akan lebih menggetarkannya, membuat dia benar-benar sekarang berpikir serius apakah yang dia harus lakukan. Ya, tapi walaupun kita tidak memberikan kesempatan, dia akan tetap membela diri, Pak Paul. Akan mengatakan terlepas kita mau mendengar atau tidak, segala alasannya kenapa dia sampai tidak setia itu. Kalau memang itulah yang dia lakukan, dia mengatakan saya ini begini karena kamu begini. Kita harus konsekuen dan berkata, oke, mau bicarakan hal itu, yuk duduk sama-sama. Apa keluhanmu? Sebab saya bersedia berubah. Kalau saya memang salah, saya mau berubah. Kalau ada andil saya mau melihatnya dan mau mengubahnya. Yuk duduk sama-sama. Nah, biarkan dia ngomong. Dia inilah, itulah. Oke. Dan di mana kita memang akui itu adalah bagian kita yang kita harus ubah, kita terimalah dan akuilah. Tapi setelah itu kita juga katakan kepada dia, misalkan ada juga bagian dia, kita berkata, apakah sekarang boleh saya juga menceritakan apa tuh yang sebetulnya telah sangat mengganjal. Apa yang kamu telah sadari, apa yang telah kamu lakukan, itu tuh juga mengganjal saya. Boleh saya katakan supaya kamu bisa mendengarnya? Nah, biarkan dia duduk dan sekarang mendengarkan kita. Dan kita meminta dia juga untuk berubah. Nah, jadi silakan kita
lakukanlah percakapan seperti itu. Namun setelah itu, tetap kita kembali kepada poin kita yang pertama. Sekarang apakah yang kamu inginkan? Kalau saya akan mengubah diri saya seperti itu, dan kamu juga bersedia berubah seperti yang tadi saya minta, nah apakah kamu sekarang bersedia melepaskan orang ketiga itu, dan kembali kepada saya dengan bersih? Sebab kalau tidak, berarti kamu akan pilih dia. Jawaban saya nantikan seminggu lagi. Jadi kita tetap kembali kepada poin pertama itu. Ya, kita memberikan tenggat waktu 1 minggu gitu Pak Paul. Nah setelah 1 minggu itu berlalu, apa yang kita lakukan? Kita ajak dia berbicara lagi. Sekali lagi ya, cobalah cari tempat yang tenang. Kita bisa berbicara dengan dia dengan tenang juga. Nah, sebelumnya saya menjawab Pak Gunawan, saya ingin menjelaskan kenapa kok kita perlu memberinya waktu seminggu. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, dia juga nggak akan bisa mengambil keputusan dengan tambahnya waktu. Enggak. Ini memang masalah yang pelik. Jadi, dia diberikan sebulan ke 6 bulan ke, hasilnya akan sama dengan seminggu. Karena memang susah diambil keputusan. Namun saya juga nggak meminta lebih cepat dari seminggu. Karena dalam waktu seminggu itu dia memang harus pertama memikirkan semua sudut, semua kepentingan, termasuk dirinya. Dan dia juga perlu memikirkan rasanya seperti apa ya kalau saya kehilangan keluarga saya. Nah, dia perlu diberikan kesempatan untuk merenungkan itu. Rasanya seperti apa tuh kalau saya tidak ada lagi istri dan anak-anak saya. Nah, jadi seminggu itu cukup untuk dia menyadari inilah kira-kira yang akan saya telan kalau saya memutuskan A atau B. Nah, setelah seminggu tiba, kita tanyakan. Kalau dia berkata, ya saya akan memilih kamu, ya kita akan langsung minta. Apakah kamu sudah memutuskan hubungan dengan dia? Misalkan dia bilang, ya belum. Kalau begitu, saya minta kamu putuskan. Saya ingin menjadi saksinya. Misalkan dia bilang, nggak bisa, kamu nggak boleh ikut dan sebagainya. Kita katakan, oke, kalau saya nggak bisa ikut, bagaimanakah saya tahu kamu telah melakukannya? Saya bilang, saya akan berjanji, saya akan melakukannya. Bagaimanakah kamu bisa meyakinkan saya? Kamu akan berkata, kamu akan berjanji seperti ini dan kamu akan melakukannya. Sebab bukankah terlalu sering kamu berbohong? Jadi tolong saya. Kamu nggak bisa mengharapkan saya percaya begitu saja. Saya perlu sesuatu yang lebih. Beritahu saya apa yang lainnya supaya saya bisa percaya. Misalkan dia bilang, ya kamu harus percaya saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Sudah setahun ini kamu berbohong kepada saya setiap hari. Pikirkan kalau saya berbohong kepada kamu setiap hari 365 kali dalam setahun ini. Dan saya berkata yang 366 kali, yang ke 366 inilah yang benar. Kamu bisa nggak percaya? Kan nggak bisa ya. Nah jadi tolong beritahu saya yang lain. Tempatkan dirimu di posisi saya. Bagaimana supaya saya tahu kamu telah memutuskannya? Kita langsung desak dia ke sana. Misalnya dia bilang, ya nggak bisa gini-gini. Nggak bisa, nggak cukup. Kalau kamu ingin putuskan, saya harus menjadi saksinya. Saya harus hadir di situ. Saya janji saya nggak akan berbuat apa-apa. Tapi saya mau melihatnya. Bahwa kamu memang sudah memutuskan dengan dia. Ini harga yang harus kamu bayar. Harga kebohongan harus ditebus dengan kenyataan. Nggak bisa lagi kamu meyakinkan saya dengan kata-kata. Kebohongan ditebus dengan kenyataan. Saya harus menyaksikannya. Nah, jadi kalau dia berkata, oke, saya akan kembali. Nah, itulah yang akan kita minta darinya. Iya, memang sebenarnya pada posisi seperti itu, pihak yang dibohongi itu sudah di atas angin, Pak Paul. Dia sudah punya posisi yang menawar gitu, bukan lagi ditawar. Ya. Nah, tetapi masalahnya itu seringkali yang dibohongi ini tidak punya keberanian sampai sejauh itu. Kan biasanya itu di pihak wanita atau yang laki selingkuh dan sebagainya. Nah, ini pihak wanita ini tidak berani melakukan seperti itu karena kalaupun dia ditinggal, dia yang kesulitan nanti kelanjutannya. Saya mengerti inilah realitas kehidupan kita, Pak Gunawan. Idealnya yang seperti tadi saya sarankan, tapi faktanya adalah ya
susah orang untuk melakukan hal seperti itu karena harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Namun saya juga ingin mengatakan ini, gara-gara harga yang dibayar tinggi, maka orang itu berani berbohong, tidak setia, karena dia tahu kok si istri akan siap menunggunya. Istri nggak akan berani berbuat apa-apa, karena kalau si istri berani untuk tinggalkannya atau apa, yang rugi istri sendiri kok. Itu sebabnya dalam hal ini kalau pria yang memang berbohongnya, kecenderungannya memang dia nggak takut, dia malah di atas angin. Nah, kita kalau misalkan di pihak yang lebih lemah ya, kita memang menyadari kita nggak siap nih. Ya, saya nggak akan memaksa Pak Gunawan. Saya mengerti. Ya, saya mengerti kalau ada di antara pendengar kita yang berkata, ya idealnya begitu Pak Paul, saya setuju, tapi ya saya kok nggak siap. Saya nggak siap kehilangan rumah tangga saya dan sebagainya. Nah, jangan mengikuti yang tadi saya minta. Yang saya akan sarankan adalah ngomonglah dengan suami apa adanya dan katakan, saya tidak mau kehilangan kamu. Saya tahu kamu telah ada relasi dengan orang itu. Tapi tolong perhatikan keluargamu. Apakah yang bisa saya lakukan? Apakah ada keluhanmu kepada saya? Misalkan suaminya berkata, ya tidak ada apa-apa, kamu baik-baik saja. Nah, mintalah, coba tolong kamu putuskan. Kalau memang rumah tanggamu tidak ada apa-apa, putuskan dengan orang itu, saya mohon. Jadi memang kita harus datang kepadanya, ya memohon belas kasihannya. Mengetuk pintu hatinya, ya meminta agar ya dia menyadarilah kesalahannya. Ya, di samping itu saya lihat pihak yang tidak setia itu harus memang yakin bahwa pasangannya ini seorang yang jujur gitu Pak Paul ya. Karena kalau pasangannya ini juga sering berbohong, walaupun tidak selingkuh, tetapi kebohongan-kebohongan yang lain, omongan seperti itu tidak akan dianggap oleh dia. Itu dianggap cuman paling-paling ini gertak saya gitu loh. Betul, atau ini adalah paling-paling hanya untuk mendapatkan saya kembali, itu saja. Betul. Jadi memang diperlukan integritas ya. Kalau kita juga sudah kehilangan integritas, ya pasangan kita akan sulit kembali kepada kita. Nah, tapi bagaimana kalau kita nggak dalam posisi seperti itulah ya. Kita itu tuh mau dan siap menerima konsekuensi yang terburuk. Setelah seminggu kita ngomong dengan pasangan kita dan dia berkata tidak tahu. Apa jawabannya? Tidak tahu. Saya bingung. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa saya munculkan ini? Sebab ini sering terjadi Pak Gunawan. Banyak orang tuh kalau ditanya tuh ya, apa maumu sekarang? Jawabnya tidak tahu. Saya bingung. Nah, saya kira kalau kita berani ya menanggung resiko yang terburuk, kita harus berkata tegas kepada dia, karena kamu berkata kamu tidak tahu, jadi terpaksa sekarang saya lah yang harus mengambil keputusan. Dan keputusan saya adalah saya akan meninggalkan kamu. Sebab saya nggak bisa menerima fakta kamu itu tuh berbagi tubuhmu dan dirimu itu tuh dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain. Saya nggak bisa itu. Jadi saya akan berikan kamu waktu seminggu lagi untuk memikirkan keputusan saya ini. Tolong pikirkan baik-baik. Ini yang akan saya lakukan setelah seminggu ini. Nah, setelah seminggu berlalu dan dia tetap berkata tidak tahu juga dan masih belum bisa putuskan hubungannya dengan pihak ketiga, kalau kita sudah berkata kita akan meninggalkannya, kita akan misalnya berpisah dengan dia, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus benar-benar berpisah dengan dia, sehingga dia tahu kita serius. Kalau tidak, dia akan pikir kita main-main. Jadi kita bisa berkata, kamu yang pindah atau saya yang pindah. Saya akan meninggalkanmu. Ya, jadi memang itu harus dipikirkan masak-masak sebelum kita katakan menantang pasangan kita itu. Untuk mengambil suatu keputusan, Pak. Betul. Nah, ini memang berisiko tinggi, Pak Gunawan. Ada orang yang akan berkata, ya sudah, memang kalau ini akhirnya, ya udah, kita berpisah, saya terima. Nah, itu akan bisa terjadi. Tapi bisa jadi juga ini Pak Gunawan, gara-gara kita tegas begitu, dan kita benar-benar akhirnya berpisah dengan dia,
dan dia harus hidup sendiri, dia benar-benar sadar. Sebab salah satu alasan kenapa orang yang berselingkuh itu tuh nggak bergerak-gerak, nggak mengambil tindakan, nggak memutuskan dengan pihak ketiga, karena dia masih bisa pulang. Dia masih bisa itu mencicipi kehidupan keluarganya, masih sama semuanya. Nah, siapakah orang yang akan mau berubah kalau semuanya masih tetap sama seperti itu? Itu sebabnya saya menganjurkan kalau memang pihak yang dirugikan ini siap ya, memang harus siap untuk berkata seperti itu dan menanggung risikonya. Benar-benar harafiah pisah. Dia yang pindah atau kita yang pindah. Kita keluar dari rumah kalau dia nggak mau pindah. Kita bawa anak-anak dan sebagainya. Kalau dia misalkan berkata anak tidak boleh dibawa, jangan ribut, biarkan anak-anak di rumah. Kita benar-benar keluar, dan setelah itu kita gugat cerai. Sebab dalam pengadilan nanti akan diputuskan, anak itu akan kemana. Daripada kita ribut berkelahi saat itu, jangan. Ya udah, kita yang keluar. Kita yang keluar, dan kita berkata, kalau begitu saya akan gugat cerai. Supaya anak bisa kembali kepada saya. Nah, dengan cara itu, pihak yang memang berselingkuh dan berbohong disadarkan. Kita benar-benar serius. Dan yang kedua, ini yang terlebih penting. Dia akan menaruh respek kepada kita. Kebanyakan pihak berselingkuh tidak lagi mempunyai respek terhadap pasangannya. Sebab pasangannya itu hanya berani berkata-kata, tidak berani berbuat. Maka dia tambah tidak respek. Waktu dia melihat, kok kita berani bertindak, itu akan menggugah respeknya kepada kita. Gitu. Tapi ketika dikonfrontir tentang ketidaksetiaan, biasanya pihak yang berselingkuh, Pak Pol, ya, akan mengatakan saya akan tetap setia dengan keluarga ini gitu. Jadi saya ini hanya ya cari kesenangan aja di sana gitu. Jadi dia tidak mau dikatakan tidak setia. Kalau kita misalkan dengar perkataan seperti itu, kita tanya, kalau saya yang berbuat seperti itu, kamu yang di rumah, saya gonta-ganti pacar, gonta-ganti pria di ranjang saya, kamu katakan saya apa? Perempuan bejat atau perempuan yang bisa menikmati kesenangan? Nah, bukankah kamu akan berkata saya perempuan bejat? Nah, jadi kita akan putar situasinya supaya dia bisa bercermin. Sebab sekali lagi, kebanyakan orang yang berselingkuh itu tuh nggak bisa melihat dirinya kembali. Lupa benar-benar siapa dirinya. Karena dia terlalu sibuk membenarkan dirinya. Kenapa dia berselingkuh? Kenapa tidak apa-apa dia berselingkuh? Jadi senantiasa membenarkan diri. Maka perlu ya kita berikan cermin seperti itu. Nah, jadi sekali lagi di sini diperlukan ketegasan. Nah, kalau kita katakan, oke, kita akan pindah, kita akan keluar, kita keluar baik-baik. Misalkan dia bilang, anak bagaimana? Oke, kita ngomong baik-baik sekarang. Kamu mau ambil anak ini pada akhir pekan, silakan. Hari-hari biasa dengan saya. Jangan kita bertengkar, jangan kita ribut. Oke. Jadi biarkan kita lepas darinya. Dan mudah-mudahan dalam masa perpisahan itu, dia benar-benar akan sadar. Apa tuh artinya hidup tanpa keluarganya. Dia akan pulang ke rumah yang kosong. Dia akan benar-benar merasakan apa artinya hidup tanpa pasangan dan anak-anaknya. Nah, apakah ini yang dia inginkan? Jadi itu adalah sekali lagi waktu yang kita berikan kepadanya untuk berpikir. Mudah-mudahanlah setelah itu dia akan sadar dan dia akan berpikir. Mudah-mudahan. Ya. Tapi memang kesetiaan itu harus dibangun dari hal-hal yang kecil-kecil, Pak Pol, ya. Sejak awal pernikahan itu sebenarnya kita bisa melihat pasangan ini setia atau tidak dari hal-hal yang kecil-kecil. Misalnya dengan janjinya, dengan kunjungannya dan sebagainya, Pak Pol. Dengan kata lain, Pak Gunawan, kita sebetulnya tuh mulai bisa mendeteksi ya. Berapa besarnya cintanya kepada kita dari berapa seriusnya dia memperlakukan kita. Kalau dari masa berpacaran, pasangan kita itu tuh tidak memperlakukan kita dengan serius. Enggak memperlakukan kata-kata kita dengan serius. Nah, itu memang berbahaya. Itu merupakan sebuah cikal bakal munculnya
perilaku-perilaku ketidaksetiaan dan kebohongan. Karena memang tidak menganggap kita serius. Namun orang yang menganggap kita serius, menghormati kita, respect kepada kita, kemungkinannya berbohong dan berkhianat itu jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil. Maka sekali lagi, penting sekali respect itu di dalam keluarga, Pak Gunawan. Iya, jadi ketidaksetiaan ini justru sebaliknya akan sangat merusak kehidupan keluarga dengan contoh-contoh seperti itu. Nah, Pak Paul, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan Amsal pasal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ini firman Tuhan, sudah jelas Tuhan meminta kita jujur. Dan jujur itu berarti apa? Tulus, tidak ada lagi kebohongan. Dan Tuhan sudah berkata, pengkhianat dia rusak oleh kecurangannya. Orang yang mengkhianat tidak akan mendapatkan yang baik dan yang utuh. Dia akan mendapatkan lebih banyak kerusakan dalam hidupnya. Ya, dan juga hidup rumah tangganya tentunya, Pak Paul. Betul. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ketika pasangan tidak setia. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.